Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Puji syukur, alhamdulillah, sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan kami. Kali ini kita masih tetap dalam podcast ya. Tema besarnya tentang pesantren Pasutri Baiti Jannati, meraih berkah, bahagia dan surga. Baiti Jannati, mencarikan solusi. Oke. Nah, telah bersama-sama kita Ustadz kita Suryadillah, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini berjumpa dan berkumpul atas rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk membahas satu tema yang cukup menarik, terutama para kaum muda yang belum menikah atau para kaum jomblo. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kita semua. Bagaimana rahasia cara mudah mendapatkan jodoh yang islami, kemudian membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita akan lanjut setelah ini. Baik sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi pada pertemuan kali ini tema yang akan kami ulas, yang akan kita kaji adalah solusi mendapatkan jodoh bagi yang masih jomblo. Gitu Ustaz ya. Bagaimana solusinya? Nah, jadi ini penting sekali untuk kita pahami. Kenapa? Pada dasarnya jomblo dan single itu merupakan sebutan yang diberikan untuk orang yang belum punya pasangan. Namun demikian ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Apa perbedaannya? Kalau jomblo itu cenderung merasa kesepian, sementara single malah santuy dan gak takut untuk sendiri. Gitu Ustaz. Kemudian banyak yang bilang jomblo itu nasib, sementara single itu pilihan. Nah, sebenarnya baik itu jomblo maupun single, tidak ada yang salah dari keduanya karena semuanya itu adalah pilihan. Nah, tetapi apa iya mau selamanya jomblo, mau selamanya single? Kan tentu tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia ini berpasang-pasangan sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan sebagian dari tanda kekuasaan Allah bahwa Allah menciptakan bagi kamu dari diri kamu itu pasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha, supaya kamu tentram dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan Allah jadikan antara pasangan-pasangan itu mawaddah dan rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berfikir. Nah, ini ya. Nah, kemudian Allah menciptakan manusia juga sepasang. Ya, sepasang laki perempuan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, perlu kita kaji secara mendalam apa itu jodoh. Apakah jodoh itu rezeki dari Allah atau bagaimana? Nah, ini akan dibahas ya secara mendalam, secara tuntas, teori-teorinya insya Allah. Nah, mari sama-sama kita ikutin ulusannya. Silakan Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan saudaraku yang menemukan channel ini menjadi satu solusi bagaimana meraih atau mendapatkan jodoh secara islami. Jodoh itu pada dasarnya sudah Allah pasang-pasangkan. Kalau tidak di dunia, ya di akhirat. Tapi hakikat jodoh itu sama seperti rezeki. Karena rezeki itu luas maknanya. Salah satunya adalah rezeki harta, rezeki kesehatan, waktu luang, termasuk jodoh itu sendiri. Di sisi lain,
Ada sebuah fenomena, kenapa banyak kita temui saudara-saudara kita yang masih sendiri atau belum menemukan pasangan hidupnya, dikarenakan sulit mendapatkan jodoh. Tanda kutip, kalimat sulit ini sebetulnya dilakukan oleh orang-orang yang mungkin kurang maksimal untuk ikhtiarnya. Tapi di sisi lain, ada orang yang begitu mudahnya mendapatkan jodoh tanpa harus dicari lebih sulit. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jodoh itu harus diawali dengan niat yang baik. Jodoh itu harus diawali dengan ikhtiar yang baik. Karena pada hakikatnya jodoh seperti rezeki. Kalau dianalogikan, Allah itu mencurahkan hujan yang tak berhingga. Sementara ketika kita menyiapkan wadahnya yang kecil seperti gelas, maka mendapatkan air hujannya sebesar gelas itu. Kalau wadahnya sebesar mangkok, maka rezekinya mendapatkan sebesar mangkok. Begitupun seterusnya. Kalau wadahnya seperti kolam, mendapatkan rezekinya sebanyak kolam. Ketika jodoh itu diikhtiarkan dengan maksimal, maka insya Allah akan berikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Satu contoh, ketika ada sebuah pertanyaan dilontarkan kepada jamaah, kira-kira di antara 5 contoh calon jodoh ini, manakah jodoh Anda? Misalkan si A, si B, si C, si D, atau si E. Manakah calon jodoh Anda? Maka umumnya sulit menjawab. Saya tidak tahu mana calon jodoh saya. Padahal jawabannya mudah. Calon jodoh Anda adalah 5-5-nya. Karena bicara calon, semuanya adalah calon. Beda pertanyaan yang kedua. Manakah jodoh Anda di antara 5 itu? Si A, si B, si C, si D, atau si E? Mungkin ini jauh lebih sulit. Tapi sebetulnya juga mudah. Jodoh kita hakikatnya apa yang kita pilih. Namun di antara 5 pilihan ini, sudah Allah tetapkan qada-qadarnya. Ketika kita milih si A, perjalanan hidupnya akan begini. Ketika kita milih si B, perjalanan hidupnya akan begitu. Milih si C dan si D, si E, begini dan begitu. Semuanya dalam liputan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, ada rambu-rambu dalam Islam, sunnah Rasulnya. Untuk memilih jodoh itu karena 4 hal. Yang pertama karena cantiknya atau tampannya. Kedua, kayanya. Ketiga, status sosial ya. Keempat, karena adinnya atau agamanya. Maka di antara 4 ini, pilih yang keempat, yaitu pilih karena agamanya. Karena kalau seseorang memilih jodoh karena agamanya, karena imannya, karena akhlaknya, insya Allah mendapatkan semuanya. Dan ini menjadi satu bekal buat saudaraku sekalian. Kalau salah niat, salah milih, tanpa tuntunan dan bimbingan yang disyariatkan Islam, maka rumah tangganya pun banyak yang kandas di tengah jalan. Oleh karena itu, kita akan kaji satu persatu bagaimana rahasia mendapatkan jodoh secara Islami, apa saja hambatannya setelah ini. Nah, menarik sekali Ustadz ya. Jadi jodoh itu merupakan rezeki sebetulnya. Ya, yang harus diusahakan, yang harus dicari. Jangan diem, jangan menutup diri. Nah, kita akan bahas ini part pertama ini Ustadz. Ada 7 penyebab ya seseorang itu sulit mendapatkan jodoh. Nah, ini kita lihat dulu 7 penyebab ya, penyebab sulit mendapat jodoh. Setelah 7 ini nanti tentu ada solusinya ya. Kita lihat dulu apa saja yang menjadi orang itu sulit mendapat jodoh. Nah, mari satu-satu kita akan ulas. Silakan Ustadz, apa itu yang pertama Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang 7 penyebab sulitnya mendapatkan jodoh. Apa saja? Yang pertama adalah sikap dan akhlak yang buruk. Ketika seseorang memiliki sikap dan akhlak yang buruk, otomatis orang di sekeliling kita pun akan menghindar, menjauh, apalagi calon jodoh kita. Suatu ketika saya menemukan seorang klien atau pasien
terutama seorang wanita yang usianya 45 tahun. Dia cantik, kemudian seorang wanita karir yang maju, yang sukses, yang kaya raya. Namun sulit sekali mendapatkan jodoh, padahal di sekelilingnya banyak lingkungan laki-laki tempat dia bekerja. Singkat cerita, dia sudah ikhtiar katanya, tapi belum juga mendapatkan pasangan hidup. Akhirnya ketika konsultasi ke saya, kemudian saya izin ke rumahnya karena diundang. Yang saya lihat ternyata subhanallah, dia adalah seorang wanita yang cantik, ya kan? Kemudian juga yang sukses. Namun ketika sampai rumahnya, saya ngelihat rumahnya itu begitu berantakan sekali. Kemudian ketika bicara dengan pembantunya begitu kasar dan arogannya. Kemudian orangnya sulit sekali untuk senyum sama orang. Ini adalah bagian attitude atau sikap. Bagaimana mungkin laki-laki yang baik mau menerima seorang wanita yang egois, yang sombong, yang arogan, dan juga sikap-sikap yang buruk yang lainnya. Maka salah satu penghambat yang paling besar untuk mendapatkan pasangan hidup adalah karena diri kita sendiri, yaitu sikap yang kurang baik. Oleh karena itu, rahasianya yang pertama nanti akan kita kaji bagaimana memperbaiki sifat dan sikap kita yang kurang baik. Karena itu adalah penyebab utama jodoh kita terhalang. Hakikatnya bukan Allah yang menghalangi, tapi perbuatan kita yang kurang baik. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, menarik ini ya Ustaz ya. Jadi yang pertama ini adalah sikap dan akhlak yang buruk, itu menyebabkan orang susah mendapat jodoh. Sudah barang tentu ya Ustaz ya. Karena apa? Karena ya orang itu akan mendekat kepada kita kalau memang kita itu orangnya sikapnya, akhlaknya baik, kemudian mudah senyum, kemudian kalau dialog juga nyambung gitu Ustaz ya. Nah, oleh karena itu ini sahabat-sahabat sekalian, coba ini kita introspeksi kepada diri kita masing-masing. Selama ini bagaimana sikap kita, ya sikap kita, keadaan kita di rumah kita, di kamar kita, kemudian ketika berinteraksi dengan keluarga, dengan teman dan sebagainya. Nah itulah nanti yang akan bisa menghambat ya Anda susah mendapat jodoh. Tapi jangan khawatir, nanti pada part berikutnya kita akan berikan solusinya. Nah ini ya, silakan kita lanjutkan sekarang apa penghalang yang kedua. Nah, silakan Ustaz. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penghalang jodoh yang kedua adalah negative thinking terhadap jodoh. Mungkin ini biasanya bagi saudaraku yang trauma ketika mempunyai teman atau sahabat yang telah menikah, kemudian terjadinya KDRT, ketidakharmonisan rumah tangga, atau hal-hal yang tidak baik dalam rumah tangga, mendapat sebuah cerita dari kerabatnya, itu membuat sebuah traumatik. Akhirnya negative thinking terhadap jodoh. Saya takut kalau nanti menikah saya dapat suami yang kasar, yang pelit, yang macam-macam. Maka itu juga menjadi sebuah mental block sehingga rezeki jodoh itu terhalang. Padahal sudah ada calon yang ingin melamarnya, tapi selalu saja tidak percaya diri karena negative thinking tadi. Nah, ini adalah yang kedua. Penghambat sulitnya mendapatkan jodoh atau pasangan hidup adalah terlalu negative thinking. Padahal dikatakan oleh Rasulullah bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau hamba itu berprasangka baik bahwa dia akan mendapatkan jodoh yang baik, yang soleh, yang soleha, insya Allah akan Allah berikan yang baik, yang soleh dan soleha. Tapi kalau negative thinking, bukan hanya Allah berikan yang buruk, tetapi menjadi satu penghalang yang sangat luar biasa. Karena itu adalah bagian dari rezeki Allah, maka berbaik sangkalah kepada Sang Maha Pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjut tentang hambatan jodoh yang ketiga. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi ternyata negative thinking ini juga bisa menghambat orang itu sulit mendapatkan jodoh ya Ustaz ya. Nah, jadi memang kalau pikiran kita selalu negatif, ya yang akan kita terima juga tentu negatif. Bahkan
sakit mah ya katanya itu juga itu tergantung dari pikiran juga. Itu kalau nanti bicara tentang sakit juga sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu ya. Nah, tapi begitu juga kaitan dengan jodoh. Oleh karena itu kita harus positive thinking. Ya, positive thinking tentang jodoh itu, bahwa jodoh itu adalah rezeki, jodoh itu adalah rahmat dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ya kita harus hati-hati, jangan sampai kita berlarut-larut ya tentang negative thinking ini. Karena nanti makin lama jodoh Anda menghampiri Anda. Nah, oleh karena itu, kita akan lanjutkan ini tentang penghambat yang ketiga. Ya, mari sama-sama kita ikuti. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hambatan yang ketiga tentang sulitnya mendapatkan jodoh atau pasangan hidup adalah sebuah traumatik masa lalu yang panjang. Baik traumatik itu dari informasi saudara kita, teman-teman kita, ataupun mengalami itu sendiri. Ada orang yang traumatik baru beberapa bulan menikah, kemudian trauma, kemudian bercerai, sehingga tidak mau melanjutkan perjalanan hidupnya untuk berumah tangga. Sehingga itu pun menjadi sebuah hambatan yang paling besar. Bahkan ada satu kisah, saya mempunyai sahabat ketika waktu kuliah, seorang wanita yang trauma dengan laki-laki, sehingga dia menganggap semua laki-laki itu jahat dan dia tidak mau menikah. Bahkan dia menyebarkan satu isu-isu yang negatif bahwa menikah itu tidak enak, punya suami itu nggak enak, banyak diatur dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah fitnah, kemudian juga trauma-trauma yang tidak boleh disebarkan. Tapi bagi kita yang pernah mendengarkan traumatik ini atau pernah mengalami, harus move on, bahwa kita tidak boleh membatasi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Persoalan itu datang kadang-kadang dari diri kita sendiri. Ketika ada orang yang gagal dalam berumah tangga, bukan berarti pasangan kita itu buruk, baik itu si istri ataupun si suami. Maka kalau mau dikaji lebih dalam, rata-rata kesalahan itu ada pada diri kita sendiri. Maka hambatan yang ketiga tadi adalah sebuah trauma dalam sebuah pernikahan bagi yang pernah menikah atau mendapatkan informasi yang negatif terhadap trauma saudara-saudara kita. Oleh karena itu, bergaullah dengan orang-orang yang positif, bahwa menikah itu bahagia, menikah itu berkah, menikah itu sunnah Rasul, menikah itu bagian dari ibadah, dan menikah itu adalah anjuran Allah Subhanahu wa taala. Semakin menarik sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi trauma masa lalu tentang jodoh ini juga bisa menghambat orang itu sulit mendapatkan jodoh ya Ustaz ya. Nah, bisa juga trauma ini dari broken home di rumah tangganya misalnya Ustaz ya. Melihat orang tuanya, melihat omnya dan sebagainya lah. Sehingga tertanam dalam dirinya bahwa wah, ternyata berumah tangga itu seperti itu. Nah, jadi trauma-trauma seperti itu. Padahal terjadinya perceraian atau sebagainya itu ya biasa saja. Mungkin ada faktor penyebabnya, Tapi yang jelas ya jangan berlarut-larut tentang trauma masa lalu jodoh ini. Kalau Anda lama-lama di situ, Anda sulit mendapatkan jodoh. Nah, baik, kita lihat yang keempat. Silakan Ustaz. Hambatan yang keempat tentang sulitnya mendapatkan jodoh atau pasangan hidup adalah karena orang itu menutup diri, kemudian juga kurang silaturahmi. Orang yang menutup diri, tidak mau bergaul, tidak mudah silaturahmi, sudah otomatis dia tidak akan mudah ketemu banyak orang, apalagi pasangan hidupnya. Calon pasangan hidupnya itu tidak mungkin akan ketemu kalau dia menutup diri, apalagi senangnya di kamar saja ya, tidak mau keluar rumah, tidak mau berjumpa dengan teman-teman yang lainnya atau saudara yang lainnya. Paling tidak silaturahmi itu penting, karena Rasulullah bilang barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan lain sebagainya, maka sambungilah tali silaturahim. Nah, salah satu penghambat sulitnya jodoh adalah kurangnya silaturahmi dan menutup diri atau tidak bergaul. Cukup menarik sahabat-sahabat sekalian bahasan kita kali ini. Jadi termasuk juga salah satu penyebab seseorang itu
sulit mendapatkan jodoh itu Ustadznya menutup diri dan kurang silaturahim. Nah, ya memang jelas. Tadi jodoh itu kan rezeki. Nah, kata Nabi, agar rezeki itu terbuka pintunya, ya harus rajin-rajin silaturahim, rajin-rajin sosialisasi, rajin-rajin bergaul. Kemudian yang membuka diri, jangan menutup diri. Kalau menutup diri ya otomatis sulit. Tidak hanya jodoh, rezeki pun akan sulit. Nah ini, jadi inilah faktor penyebab yang keempat orang itu sulit mendapatkan jodoh. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita akan lanjutkan faktor penyebab yang kelima. Silakan Ustaz. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hambatan yang kelima tentang sulitnya mendapatkan jodoh atau pasangan hidup dikarenakan malasnya beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah tentu orang yang rajin ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah berikan kemudahan segala urusannya, sebagaimana dalam surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah berikan jalan keluar atau solusi dari semua urusan hidupnya. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Karena jodoh adalah bagian dari rezeki, dan juga sulitnya jodoh karena adanya halangan, maka solusinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tidak mediasinya adalah dengan beribadah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak berdoa, meningkatkan kualitas ibadah, sholat fardu dan sunnahnya, memperbanyak tahajud dan sholat duha, itu juga salah satu pintu-pintu rezeki dan juga dikabulkan hajat-hajat kita. Maka orang-orang yang malas beribadah, malas berdoa, sudah tentu akan sulit mendapatkan rezeki yang diharapkannya, termasuk jodoh atau pasangan hidup untuk dirinya. Sahabat-sahabat sekalian, nah menarik ini ya. Jadi malas dalam ibadah, malas dalam berdoa, ini juga merupakan faktor penyebab seseorang itu sulit mendapatkan jodoh, kan begitu saja? Ya itu sudah pasti, karena apa namanya ya? Karena ibadah itu ya salah satu pembuka pintu rezeki, pintu kemudahan. Kalau dia malas, tertutup. Doa juga begitu kita mengangkatkan tangan, Allah sudah mengabulkan doa kita. Tapi begitu dia malas mengangkat tangan, dia tidak dapat. Nah, oleh karena itu hati-hati. Ya, jangan terlalu lama atau jangan tenggelam dalam kemalasan ibadah, dalam kemalasan berdoa. Inilah faktor yang kelima. Kita akan lanjutkan faktor penyebab sulitnya mendapat jodoh yang keenam. Akan kita ikuti. Silakan Ustaz. Faktor sulitnya mendapatkan jodoh atau pasangan hidup yang keenam adalah karena kita terlalu tinggi memasang target calon jodoh kita. Misalkan kita ingin mendapatkan jodoh yang baik betul, tetapi kalau di luar ekspektasi jangkauan kita, itu akan mempersulitkan kita. Ingin lebih cantik, lebih tampan, lebih kaya, lebih sukses, orang yang berada, sosialnya tinggi dan lain sebagainya. Sementara diri kita orang yang biasa-biasa saja, maka sudah tentu itu akan menyulitkan dirinya sendiri. Rasulullah mengajarkan kita, carilah jodoh yang sekufu, atau yang sepadan, atau yang selevel. Itu jauh lebih mudah. Sama halnya ketika kita berharap mendapatkan sebuah kebahagiaan dalam hidup, maka jangan terlampau tinggi akan ekspektasi bahagia standar dari diri kita. Kalau misalkan standar bahagia menurut diri kita harus punya rumah mewah, mobil mewah, uang banyak dan lain sebagainya, sementara kondisi hidup kita masih di bawah, maka tidak akan pernah tercapai hidup bahagia.
Namun ketika standaritas bahagia itu di bawah ekspektasi kita, harapan kita, itu jauh lebih mudah. Saya mah bahagia dengan rumah sederhana, dengan kendaraan yang sederhana, dengan uang yang adanya itu sudah cukup bahagia. Maka akan selalu bahagia dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Begitupun untuk meraih pasangan hidup. Ketika standar calon jodoh kita yang sekupu paling tidak, itu jauh lebih mudah. Maka salah satu hambatan yang keenam, yang kebanyakan yang saya temui di luar sana adalah karena terlalu banyak harapan dan tinggi dari ekspektasinya. Satu contoh, ketika seseorang meminta carikan jodoh kepada saya dengan ciri-cirinya, dengan sesuai keinginannya, yang begini dan begitu, itu jauh lebih sulit dibandingkan orang-orang yang meminta tolong dicarikan jodoh kepada saya yang memasrahkan dirinya. Saya sikoh sama ustadz, saya percaya sama ustadz, saya cukup carikan yang terbaik dalam agamanya, saya pasrahkan diri saya untuk dicarikan. Itu jauh lebih mudah dibandingkan minta carikan jodoh tapi harapannya terlalu tinggi sekali. Itu salah satu penghambatnya. Nanti kita akan masuk kepada yang terakhir. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, ternyata termasuk salah satu faktor penyebab orang itu sulit mendapatkan jodoh karena target terlalu tinggi gitu Ustaz ya. Kalau istilah orang dulu itu pilih-pilih tebu. Nah, terlalu idealis. Harus begini, harus begitu, harus begini. Apalagi apabila seseorang itu sudah memiliki status sosial yang tinggi. Misalnya, iya nggak mau yang lebih rendah, dia mau lebih tinggi lagi. Kalau misalnya stratanya itu sudah S2, S3, dia harus yang di atasnya, ya sulit kalau seperti itu. Nah, oleh karenanya ya hati-hati juga, jangan terlalu memasang target atau menetapkan pilihan itu di atas kemampuan kita, kan begitu Ustaz ya. Nah, agar yang sekupu lah, ya agar dia mudah mendapatkan jodoh. Baik sahabat-sahabat sekalian, ini menarik ini ya. Kita akan lanjutkan yang terakhir. Ini faktor penyebab orang susah mendapat jodoh. Apa yang terakhir? Mari sama-sama kita ikuti. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, akan hambatan sulitnya mendapatkan jodoh atau pasangan hidup adalah karena adanya gangguan jin, gangguan sihir, ataupun gangguan penyakit ain. Nah, ini harus ditangani khusus. Kalau yang tadi itu bisa diperbaiki dari dirinya sendiri. Namun, gangguan yang ketujuh ini karena gangguan jin, sihir, atau penyakit ain harus ditangani dengan yang ahlinya. Kalau bahasa sederhananya harus diobati dengan yang ahlinya. Karena gangguan jin dan sihir ini juga banyak di masyarakat kita, tentang orang-orang yang menghalangi jodoh seseorang dikarenakan sakit hati, kemudian diberikan sihir, kemudian juga ada gangguan jin karena ada sosok makhluk halus yang menyukai orang tersebut, maka dihalang-halangi jodohnya. Kadang si wanitanya suka, laki-lakinya tidak suka. Kadang datang ada laki-laki yang suka, wanitanya yang tidak suka. Atau terkadang dingin sama pasangan atau calon pasangan masing-masing. Ini dikategorikan adanya indikasi gangguan jin atau sihir atau penyakit ain. Ciri yang kedua biasanya, orang yang sulit jodoh kemudian ada gangguan jin dan sihir biasanya sering mimpi buruk, terutama sering mimpi binatang ular atau sering mimpi disetubuhi oleh makhluk halus atau orang yang tidak dikenal. Kemudian juga sehingga hati yang menjadi dingin dengan lawan jenis. Ini adalah salah satu indikasi bahwa orang itu terganggu gangguan jin dan sihir dan sulit mendapatkan jodoh. Nanti kita akan memberikan solusinya. Kalau tadi 7 penghambat sulitnya mendapatkan jodoh, maka setelah ini kita akan bahas tentang bagaimana rahasia mudahnya mendapatkan jodoh. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, ternyata
gangguan jin, sihir, ain itu juga bisa menyebabkan seseorang sulit mendapatkan jodoh ya Ustaz. Nah itu harus harus meminta bantuan orang yang ahli untuk menterapinya. Nah insya Allah ya, nah di ruqyah. Nah insya Allah ya tim kami memang spesialisasi juga di situ. Ya kita akan usahakan, kita akan ruqyah, kita akan terapi. Nah tetapi ya tentunya kita harus ada perjanjian dulu. Nah juga termasuk gangguan jiwa juga, gangguan jin ini misalnya ada ucapan misalnya. Ada seorang laki-laki senang kepada seorang wanita. Atau sebaliknya. Lalu dia berkata, Ustaz misalnya begini, daripada aku menikah sama kamu, mendingan aku gak usah kawin selamanya aja. Ya jadi gak dapat jodoh dia. Menjadi doa buat diri dia. Nah itu kejiwaan juga itu nanti seperti itu. Nah itu semua nanti harus diterapi. Dia harus istighfar, dia harus sadar, dia harus taubat. Nah baik sahabat-sahabat sekalian, ini part yang pertama ya. Part yang pertama, tentu kita harus tahu juga bagaimana solusinya agar kita mudah mendapatkan jodoh. Tentu kita akan lanjutkan pada part yang kedua. Di part yang pertama ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.